Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semua. Ya. Pada kesempatan ini kita bertemu untuk berbincang-bincang dan berbagi wawasan mengenai keterampilan dasar bedah. Ya. Materi ini biasanya adalah materi introduksi yang saya bagikan untuk mahasiswa profesi kedokteran tahap klinis yang sedang mengikuti rotasi di bedah, ya, dan juga biasanya untuk materi penyegaran wawasan untuk dokter-dokter praktisi umum yang mungkin memang ada peminatan untuk ke arah situ, ya, ke arah bedah, ya. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip prosedur bedah secara umum, ya, tindakan antisepsis dan asepsis, penggunaan anestesi lokal, mengenalan instrumen-instrumen dasar, jarum dan benang bedah, ya, termasuk juga pengetahuan dan keterampilan melakukan manuver prosedur yang baik dan benar, antara lain sayatan, pengendalian perdarahan, simpul dan jahitan, dan teknik-teknik menjahit yang sederhana dan yang sering dipakai di dalam praktik sehari-hari. Prinsip bedah juga tidak lupa untuk menyinggung mengenai safe surgery atau safe prosedur, ya, keamanan untuk pasien dan operator, ya. Juga surgical ergonomic, bagaimana kita secara nyaman, ya, dalam melakukan prosedur, termasuk diantaranya nanti akan ada beberapa kesalahan-kesalahan yang ditunjukkan, ya, yang gunanya supaya kita belajar dari situ untuk tidak melakukan itu di dalam praktek sehari-hari. Pertama-tama sebelum kita masuk lebih spesifik mengenai kultur prosedur bedah, ya, kita masuk dulu ke alat pelindung diri, ya. Ini sangat baik, ya, dan relevan untuk kondisi sekarang, ya, buat kita untuk selalu memakai alat pelindung diri sebelum berinteraksi dengan pasien, mau itu yang terduga, mau itu yang kemungkinan, atau apalagi yang sudah confirm, ya, infected, ya. Saat kita memakai dari APD, ya, harus diawasi oleh satu orang rekan lain, ya. Sangat baik jika rekan yang mengawasi itu yang sudah mahir atau terlatih, jadi kita bisa pastikan APD yang kita pakai itu baik dan benar sesuai standar. Kemudian biasakan untuk menyiapkan semua elemen APD-nya dulu sebelum kita pakai biar tidak terbirit-birit, ya. Kemudian pemakaian dan pelepasan dari alat pelindung diri hanya dilakukan di ruang ganti yang khusus, jangan sembarangan. Step by stepnya, ya, pertama, ya, selalu kenakan sepatu boot karet, ya. Kalau di ruang operasi pasti ada nih, ya. Jika tidak tersedia, pastikan kaki kita sudah tertutup alas kaki yang durable yang mampu melindungi dari risiko tusukan atau paparan cairan. Kemudian kita lapisi lagi dengan pelindung luarnya atau sepatu luarnya. Kemudian kita gunakan gaun pelindung kedap, ya, di luar dari baju scrub kita, ya. Kalau kita ragu pelindungnya apakah benar kedap atau tidak, ya, kita lapisi lagi dengan apron kedap air, ya. Biasanya ada tuh di kamar tindakan, di kamar operasi biasanya ada. Baru kemudian kita pasang pelindung wajah, ya. Pakailah masker dan Google dan facial dengan baik dan benar, ya. Masker harus menutup hidung dan mulut secara baik, ya. Pastikan dulu kita enak, ya, nyaman makainya, ya. Kenapa? Karena supaya nanti kita nggak senggol-senggol lagi, tidak sentuh-sentuh lagi, tidak sesuaikan lagi kalau udah pakai, ya. Kacamata pelindung, ya, Google atau perisai wajah facial pun demikian, ya. Kenakan topi pelindung, ya, bila tersedia. Kalau di kamar operasi tentu ini suatu persyaratan untuk bisa sebelum kita mulai masuk kamar operasi, ya. Kemudian kita cuci tangan sesuai standar WHO, ya, dan pasang sarung tangan sesuai standar, ya, menutupi pergelangan lengan dari gaun pelindungnya. Hindari menyentuh-nyentuh atau mengubah-ubah lagi APD yang sudah kita pasang, ya. Jadi pastikan dulu udah fix, ya, baru kita masuk. Melepas dan mengganti sarung tangan jika ada robek atau rusak, ya. Mengganti sarung tangan untuk setiap berganti pasien baru, dan lakukan cuci tangan dulu sebelum kita pakai sarung tangan baru. Sekarang kita masuk ke
kultur atau budaya kamar operasi. Ya. Pertama kita akan bahas mengenai antisepsis dan asepsis. Ya. Antisepsis adalah setiap prosedur yang membuat kondisi kotor, ya, contaminated menjadi steril, menjadi suci hama. Asepsis adalah mempertahankan kondisi suci hama yang sudah ada, yang sudah kita bikin. Ya. Jadi tindakan antisepsis selalu lebih dahulu daripada asepsis. Aspek operator, ya, antisepsis itu mencuci tangan. Ya. Aspek antisepsisnya adalah mencuci tangan. Asepsisnya adalah mempertahankan kondisi yang kita udah bersih-bersih itu supaya tetap begitu. Ya. Kita pakai baju operasi, pakai sarung tangan steril, pakai topi, masker, kacamata supaya tidak terkontaminasi dari lapang operasi, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah prosedur cuci tangan di kamar operasi seperti ini, ya. Kita mungkin sudah sangat familiar sekarang dengan cuci tangan cara WHO, ya. Cuci tangan untuk kamar operasi kurang lebih sama, tapi dia lebih detail sedikit, ya. Ini ada gambar, ya, jangan menggunakan sikat, ya. Dulu sebelum ada perkembangan teknologi sabun antiseptik, ya, para surgeon itu cuci tangan tuh sampai disikat, ya. Traditional surgeon cuci tangan sampai disikat, ya, supaya yakin benar-benar bersih, ya. Tapi sekarang kita justru takut ada mikrotrauma, ya, dari sikat tersebut. Ada perlukaan-perlukaan kecil yang nantinya rentan menjadi entrance atau pintu masuk invasi kuman, ya, kalau ada perlukaan, ya. Jadi kalau sekarang nggak perlu pakai sikat, ya. Kalau dulu iya, ya. Dan sebenarnya ini tidak terlalu banyak berbeda dengan prosedur WHO, cuma biasanya lebih detail saja, ya. Dan ini cara pakai sarung tangan, ya, yang bisa dilihat di gambar dan bisa Anda baca, ya. Yang penting diingat adalah ini saya buat gambar ilustrasinya, warnanya saya bedakan antara bagian yang harus steril asepsis yang warnanya lebih muda dengan bagian yang boleh, ya, tidak asepsis, ya. Nah, bagian boleh tidak asepsis ini itu adalah bagian yang boleh dipegang oleh tangan telanjang, ya. Jadi untuk tangan kanan atau tangan aktif kita, ya, tangan kiri kalau orang yang kidal, ya, itu yang pertama kali dipasangkan dulu, ya. Jadi caranya, ya, pegang lipatan yang boleh tidak asepsis itu dengan tangan, kita masukkan tangan aktif kita, tangan kanan, ya, dalam hal ini, masuk terus, ya, sampai pergelangan tertutup. Tapi lipatannya tidak usah dibuka atau diluruskan dulu, biarin aja dulu, ya. Nanti kita pindah ke tangan kiri, ya, tangan non aktifnya, ya. Ingat bahwa daerah yang warnanya lebih gelap itu tidak boleh dipegang dengan sarung tangan yang sudah terpasang di tangan kanan atau tangan aktif, ya. Jadi sarung tangan atau jari-jari dari tangan kanan atau tangan aktif itu menyisipkan, ya, diselipkan ke dalam lipatan sisi dalam dari sarung tangan itu, ya. Baru kita masukkan tangan non aktif atau tangan kirinya, ya, terus sampai mentok. Bedanya adalah tangan kiri kita buat sarung tangannya sampai full menutup ke pergelangan, jadi lipatannya itu boleh kita luruskan, ya. Setelah lurus, kembali lagi tangan kiri meluruskan lipatan dari sarung tangan yang kanan, ya. Itu caranya. Kalau di ngomongin mungkin ribet, ya, tapi kalau udah dikerjakan, dilatih, udah biasa, itu sebenarnya sederhana. Kalau sudah pakai sarung tangan, ya, ingat ada prinsip KISS, keep it sterile and safe, ya. Sterile hands are surgeon's tools, ya. Untuk itu kita bisa pilih salah satu di antara kedua ini, ya. Mau posisi berdoa, ya, kedua tangan, ya, diangkat, ya, kira-kira setinggi mata, ya, sehingga kita bisa memantau nih tangan ini tidak akan kontak dengan benda-benda yang non steril, ya. Atau sebaliknya kita posisi bersedekap kayak orang sholat, ya. Jadi kedua tangan yang sudah bersarung steril kita sedekapkan, ya, dan kita lindungi di antara lengan dan dada kita,
ya, sehingga terlindung rapih, tidak ada kontak dengan benda non steril. Nah, kalau sudah siap, tentu pasien dimasukkan dan operator mulai melakukan penilaian mengenai lapang operasi. Ya. Penting diingat bahwa siapkanlah dan posisikanlah pasien dan bednya dalam posisi ergonomis yang enak, yang sesuai kenyamanan operator. Jadi tinggi dari bed, tinggi dari lapang operasi itu harus sejajar dengan siku dan sumbu horizontal lengan bawah. Ya. Kalau operatornya ada 2, ya, maka sesuaikanlah dari standar operator yang lebih tinggi. Ya. Operator yang lebih pendek harus pakai penyangga, dingklik, apapun lah namanya. Ya. Mau dia konsultan, konsulen, senior, nggak ada urusan. Nasibnya lebih pendek, berarti dia yang harus menyesuaikan pakai penopang. Ya, karena kan lebih enak buat dia naik dibandingkan asistennya yang harus keringetan membungkuk-bungkuk. Ya. Itu yang tadi yang disebut sebagai surgical ergonomics, ya. Bagaimana kita bisa bekerja bermanuver secara enak, ya, secara nyaman dalam target jangka kedepannya. Kita sayang badan kita, ya, supaya kita bisa punya umur produktif yang lebih panjang, ya. Karena kalau kita bekerja dalam posisi yang tidak nyaman, ya, kita akan makan badan kita sendiri, ya, pasti nggak enak. Ya, umur produktif kita juga pasti lebih berkurang. Kemudian antisepsis dan asepsis pada pasien atau lapang operasi antara lain misalkan bercukur, ya, sebelum operasi usus buntu misalnya, atau operasi kandungan, ya, itu antisepsis, ya. Mencuci lapang operasi dengan antiseptik, ya. Kemudian penggunaan duk itu sebagai asepsisnya, mempertahankan kondisi yang udah kita cuci tersebut. Ya. Nah, ini adalah cara mencuci yang baik dan benar, ya, cara antisepsis dengan zat antiseptikum pada lapang operasi yang baik dan benar. Ya. Bila belum ada perlukaan di situ, kita buat pencucian melingkar secara sentrifugal, ya, dari tengah makin melingkar, makin ke pinggir, makin ke lateral. Ya. Kemudian setelah kita masuk antisepsis dan asepsis, kita masuk ke anestesia lokal. Ya. Ada 2 jenis, ya, yaitu infiltrasi, ya, yang terbatas hanya pada lapang operasinya saja, ya, dan ada blokade saraf, ya. Jadi sarafnya yang kita blok, ya, sehingga sepanjang daerah yang diinervasi disarafi itu semua ikut mengalami anestesia, ya. Selain dari 2 jenis itu ada lagi anestesi topikal, ya, yang dioles. Tapi itu kegunaannya sangat terbatas untuk prosedur-prosedur yang sifatnya superficial, hanya pada kulit saja. Nah, jadi biasanya pakai ini pada bidang dermatologis biasanya, ya. Nah, infiltrasi, ya, caranya adalah jarum suntik perlahan-lahan kita tusuk sisipkan ke bawah kulit sampai ujungnya sampai ke daerah target, ya. Kemudian zat anestesi lokalnya kita semprotkan perlahan-lahan. Caranya adalah menyemprotkan itu adalah dengan menarik alat suntiknya. Ya, menarik alat suntiknya, bukan mendorong, ya, alat suntiknya. Ya. Jadi yang bekerja jari aktifnya adalah jari telunjuk dan jari tengah, ya, untuk menarik, ya, selongsong dari alat suntiknya, bukan ibu jari yang mendorong, ya, alat suntiknya, ya. Yang baik adalah seperti itu, ya. Jadi awal-awalnya mungkin Anda belum biasa, ya, tapi kalau udah dipraktekkan, ya, itu lebih enak, ya.
Ini adalah blok saraf ya. Cara suntiknya kurang lebih sama. Ya, bedanya cuma kita harus tahu anatomi saraf di mana, keluarnya di mana, kemudian mempersarafi daerah mana saja ya. Jadi memang agak rumit dalam hal theoretical dibandingkan dari aplikasinya ya. Tapi kalau ini udah bisa ya, lebih enak. Kenapa? Karena durasinya jadi lebih lama. Kalau di topikal ya, dioles, kemudian kita tutup dengan plastik pelindung mungkin 15 menit, 20 menit. Setelah itu kulitnya menjadi anestesia. Nah, infiltrasi itu awitannya cepat. Ya. Segera, ya. Tapi jeleknya durasinya juga pendek. Jadi sering kita harus suntik lagi ya. Kalau anestesia yang blokade saraf itu durasinya panjang, sangat enak. Tapi kita juga lama nungguin efeknya mulai bekerja. Ya. Nah, karena itu yang ideal kan tentu kita pengen bagaimana cari yang onsetnya cepat, ya, secara infiltrasi, tapi durasinya bisa lama, ya. Jadi udah ngomongin soal durasi lebih lama, berarti kita ngomongin tentang seberapa lama zat anestesi tersebut masih berada di lapang operasi, tidak terserap ke dalam sirkulasi ya. Karena itu ya, kalau zaman dulu sering kita campur dengan vasokonstriktor ya, adrenalin atau epinefrin ya. Itu sama aja tuh ya, mau adrenalin epinefrin barangnya itu juga ya. Satu adrenal ya, ad itu ada di atas, renal itu ginjal ya. Epinefrin ya, epi ya di atas, nefron ya ginjal, ya itu aja ya. Adrenalin, epinefrin ya ditambahkan sebagai vasokonstriktor. Tapi zaman sekarang sudah ada prefabricated substance ya, namanya seperti yang Anda lihat ya. Itu udah campuran antara lidocaine ya dengan epinefrin atau adrenalin. Jadi lebih enak. Ini favorit saya kalau saya mau melakukan prosedur-prosedur yang minor atau kecil ya. Karena satu ya, efek durasinya jadi lebih lama karena dia vasokonstriktor. Ketersediaan zat anestesinya di lapang operasi menjadi lebih lama ya, lebih lama terserapnya ya, durasinya jadi lebih panjang. Dampak sampingnya yang juga menguntungkan vasokonstriktor adalah mengurangi perdarahan. Jadi kalau bekerja kita enak, perdarahannya jadi lebih kurang ya. Jadi kalau saya senang banget nih pakai substance yang ini ya. Nah kemudian ya, dalam sebuah prosedur bedah biasanya nanti harus ada laporan ya. Tentu kita harus ingat ya, prosedur kalau lokal dengan umum urutannya berbeda ya. Kalau lokal tentu antisepsis pertama, asepsis kemudian anestesia baru prosedur. Tapi kalau umum ya, tentu anestesia duluan ya, kemudian antisepsis pra prosedur, asepsis pra prosedur, baru prosedur. Nah, sekarang kita masuk ke instrumen dasar bedah ya. Nanti kita akan ngomongin mengenai alat pemotong, pemegang jaringan ya, penjepit hemostat untuk pengendalian perdarahan ya, pemegang jarum ya, itu nanti kan kita ngomongin ya. Nah, pisau bedah sendiri ada dua macam ya. Ada yang disposable ya, yang sekali pakai buang ya. Ada yang reusable yang bisa dipakai berkali-kali, cuci, steril, bisa dipakai lagi ya. Ada yang kombinasi ya. Kalau yang kombinasi itu yang sekarang kita pakai ya. Gagangnya itu biasanya reusable ya, cuci, sterilkan, pakai lagi, cuci, sterilkan, pakai lagi ya. Tapi bilahnya disposable, sekali pakai, buang. Dan ini adalah cara memakaikan atau memasangkan ujung bilah pisau ya, bisturi, blade ya, ke gagang pisau, ke scalpelnya ya. Lihat di situ bahwa ada kemiringan khusus di batangnya ya, di gagangnya ya, yang membuat posisi dari blade-nya, dari mata pisau, bisturinya itu fix ya. Nah,
Kadang kita buat yang nggak biasa, kita menghabiskan banyak waktu nih, cukup banyak, beberapa detik berharga lah yang habis buat memasang ini, ya. Tapi kalau mau gampang, ya, kita lihat ya, yang berhadapan dengan kita, ya, yang berhadapan dengan operator, itu haruslah sisi yang punya relief miring seperti itu, ya, yang relief miringnya sejajar kemiringannya dengan sumbu falangs jari 2, ya. Kalau udah seperti itu Anda ketemu, ya, itu udah gampang tuh, ya. Pasti kita masukin scalpelnya, masukkan blade-nya ke scalpelnya, masukin bisturi ke gagangnya, itu pasti cepat. Dan jangan pernah megang pisau dengan jari, ya. Meskipun Anda seorang seniman kuda lumping atau debus, jangan, ya. Karena ada benda yang namanya needle holder, ya, atau naaldvoerder kalau bahasa Belanda, ya, pemegang jarum. Ya. Kemudian ini adalah in general cara menghandle pisau seperti ini, ya, seperti pen handling, seperti kita memegang pena, ya, pulpen, ya, seperti ini. Kecuali nanti ada khusus, ya, pada manuver-manuver tertentu yang tidak seperti ini, ya. Kemudian kita masuk ke gunting, ya. Gunting ada dua macam, ya, gunting benang dan gunting jaringan, ya. Kalau kita punya set di depan kita, ya, yang cuma set minor dasar, yang alatnya cuma beberapa biji, itu guntingnya pasti, ya, gunting benang, ya. Kalau ada cuma punya set minor yang isinya kom, ya, satu pinset, satu gunting, satu pemegang jarum, itu guntingnya pasti gunting benang, ya. Karena gunting jaringan hanya ada di set bedah, ya, yang lebih banyak jumlah instrumennya, ya. Gunting benang itu khasnya adalah struktur lengan potongnya berdesain tepinya tegas, kaku, ya. Tidak landai, tidak smooth seperti gunting jaringan. Ya. Bilah potongnya, ya, yang di ujung itu bisa tumpul-tumpul, tumpul tajam, tajam-tajam, itu bisa macam-macam, ya. Kadang kalau kita baca, ya, di buku-buku bedah minor, ya, kadang katanya patokannya di situ, ya, tapi enggak juga, ya. Gunting benang ada yang tumpul-tumpul, ada yang tumpul tajam, ada yang tajam-tajam, tapi semuanya itu punya struktur lengan potongnya yang berdesain tepinya tegas, kaku. Nanti akan ada slide-nya, ya. Kalau gunting jaringan, struktur lengan potongnya desainnya smooth, landai. Kemudian bilah potongnya bisa lancip, ya, tapi pasti ujungnya landai, ya, karena dia bisa buat diseksi tumpul, ya. Kemudian diseksi tajam juga bisa, ya. Makanya namanya tisu scissor, ya, gunting jaringan. Jadi dia bukan cuma buat memotong, tapi juga buat mengurai jaringannya nanti. Nah, ini yang saya maksud, ya. Lihat di struktur yang saya kasih panah, ya. Kalau gunting benang, ya, di situ pasti kotak. Pasti kotak kaku, ya. Itu gunting benang, ya. Ujungnya mau lurus, mau bengkok, bisa macam-macam, ya. Ini yang ujungnya lengkung, ya. Tapi lengan di sini tetap tegas, ya. Bandingkan dengan gunting jaringan, dissecting scissors, ya. Dissecting scissors tuh biasanya lengannya tuh lebih smooth, ya, dia tidak bersudut, tidak kaku, ya. Kemudian ada namanya forceps, ya. Kalau di sini namanya pinset, ya. Tapi biar kita sefaham aja, ya. Karena siapa tahu misalkan Anda berkesempatan untuk belajar di luar, Anda jadi nggak bingung, ya. Kalau misalkan guru Anda minta forceps, ya, maksudnya itu adalah pinset, ya.
Pinset ada dua macam ya, pinset anatomi dan pinset bedah ya. Yang bergigi itu adalah pinset bedah, sehingga bisa menjepit dan mencekram jaringan, mencengkram jarum ya, dan sebagainya ya. Kalau pinset anatomi itu tidak dimaksudkan buat mencengkram, dia cuma buat menjepit ringan ya, yang minimal traumatik ya, misalnya sekedar untuk menyisihkan sebuah jaringan atau untuk membakar ya, untuk electrocauter. Nah, dalam menggunakan instrumen bedah standar ya, seperti pinset ya, mau yang anatomi ataupun yang bedah ya, posisikan sumbu panjang instrumen seolah-olah seperti memegang pena ya, sama pen handling ya. Kemudian cara pegangnya atau cara manuvernya adalah ya, salah satu kaki pinset ya itu digerakkan aktif oleh ibu jari ya. Jadi yang aktif adalah ibu jari ya. Jari atau kaki yang lain ya itu hanya sebagai penggerak pasif. Telunjuknya justru adalah penggerak pasif. Jadi yang bergerak adalah kaki yang ada di ibu jari ya. Kemudian hemostat ya. Kalau sini kita bilangnya clamp ya. Tapi kalau most surgeon ya, kalau di luar ya bilang ini hemostat. Kenapa? Karena fungsinya memang itu ya, untuk menjepit dan mengunci pembuluh darah tanpa harus dipegang terus-menerus oleh operator atau asisten selama durasi yang diperlukan ya. Jadi hemostat fungsinya adalah itu, menjepit dan mengunci pembuluh darah ya. Nah, terkait dengan hemostat ya, atau nanti nail fooder ya, needle holder ya, atau gunting ya, dalam hal menggunakan instrumen bedah standar yang bentuknya sejenis ya, gunting, hemostat ya, needle holder ya, ini cara pegangnya yang baik dan benar sesuai standar adalah begini ya. Yang masuk ke dalam selongsong bundar lengan geraknya adalah ibu jari dan jari manis, jari 4 ya. Ibu jari sebagai penggerak aktif, jari manis hanya sebagai penggerak pasif ya. Telunjuk adalah jari yang paling stabil di antara keempat jari anakan itu. Makanya dia harus difiksasi di titik tengah sumbu antara kedua lengan. Ya, dia sebagai fiksator ya, supaya tidak bergoyang-goyang, supaya buat yang tremor pun tetap steady ya, supaya kalau di daerah yang rumit sulit ya untuk mengatur ketinggian berapa harus memotongnya juga fungsinya di situ ya, telunjuk yang menentukan ya. Jadi telunjuk harus ada di fiksasi pada titik sumbu kaki-kaki instrumen ya. Kemudian ya, prinsip dasar hemostasis ya, atau menghentikan pendarahan adalah kita harus selalu jepit di ujung proksimal dan ujung distal dari bocornya perdarahan itu ya. Ini contoh cara mengelem menggunakan klem ya. Mengklemnya adalah seperti itu ya, harus dua sisi ya, satu di proksimalnya dan satu di distalnya ya. Kemudian yang juga jarang dibahas ya, bagaimana cara kita secara ergonomis dan safe ya, dan santun memberikan instrumen bedah standar ya kepada rekan kerja kita ya. Jadi ini cara yang baik seperti ini ya. Presentasikan kedua kakinya lebih dulu supaya ujungnya tidak membahayakan tangannya dia ya. Nah, ini adalah cara memegang jarum yang baik dengan needle holder ya. Pastikan kita menjepitnya di sepertiga proksimal dari jarumnya ya, bukan di tengah, sepertiga proksimal dari jarumnya ya. Sekarang masuk ke dalam jarum dan benang ya. Jarum itu ada bagian-bagiannya ya, ada tip atau ujung ya, ada badannya ya, dan ada matanya ya, tempat keluar masuknya dari benang yang berhubungan ya. Nah, terkait dengan penampang anatomi dari jarum ya, kita mengenal beberapa macam ya, beberapa macam jenis jarum ya. Ada yang namanya jarum cutting ya.
Jarum cutting artinya penampangnya bersudut-sudut, ya, penampangnya bersudut-sudut, ya. Ada yang reverse cutting, ya. Reverse cutting juga bersudut-sudut, cuma arah sudutnya itu berbeda, kebalikannya, ya. Sudut segitiganya kebalikannya dari jarum yang cutting. Ada yang namanya tapered atau round bodied. Kalau ini benar-benar penampangnya itu bundar, tidak bersudut sama sekali, ya. Kegunaannya adalah kalau cutting dan reverse cutting itu untuk kulit, ya. Kulit adalah lapisan tubuh manusia yang paling durable, tahan terhadap trauma, ya, tidak mudah terlukai. Jadi untuk bisa menembus kulit, kita harus pakai benang, ya, yang di ujungnya punya jarum yang sifatnya atau struktur anatominya semuanya tajam, ya. Jadi kalau Anda berkesempatan ikut di kamar operasinya dokter bedah plastik yang kebanyakan nanti urusannya dengan kulit, ya, itu biasanya kita minta benang yang jarumnya cutting atau reverse cutting, ya. Tapi kalau misalkan nanti Anda berkesempatan untuk berinteraksi di kamar operasi digestif misalnya, ya, yang medan operasinya ada di alat-alat dalam yang harus minimal trauma, ya, mukosa usus misalnya, ya, jaringan lunaknya itu harus dijahit dengan jarum yang sifatnya minimal trauma. Jadi kita pakai yang tapered atau round bodied, ya. Kemudian dari mata sendiri macam-macam, ya. Ada yang tertutup, ya, zaman dulu ya kayak benang jahit, ya. Kemudian juga ada French eye, ya, yang benangnya masuk ke dalam jarumnya sampai bunyi krek-krek 2 kali, ya. Atau yang sudah dalam kemasan benang, ya, biasa jarumnya sudah bersatu, ya, swag eye, ya. Kemudian ukuran jarum sendiri kita juga perlu tahu, ya. Semakin kecil ukurannya dari setengah, ya, rata-rata ukurannya setengah, ya. Itu artinya semakin dangkal jangkauan jarum dari permukaan kulit. Jadi kalau misalkan Anda mau menjahit satu lapis luka yang dalam, ya, Anda mau pakai jarum 3/8 misalnya, ya, itu dalamnya nggak kena tuh, ya. Nanti takutnya jadi ruang rugi, nanti jadi seroma, hematom, ya, misalkan seperti itu. Nah, jadi untuk lesi yang lebih dalam, jahitnya kita sesuaikan juga dengan ukuran dari benangnya, ya, kan seperti itu. Dan manuvernya adalah seperti kita main backhand dan forehand main tenis meja, pingpong, ya. Gerakan rotasi di pergelangan tangan, ya, pergelangan tangan, ya, bukan di siku, ya. Kita mainnya di pergelangan tangan, ya. Cara memasukkan jarum bedah yang baik itu rotasinya adalah di pergelangan tangan, ya. Ikuti aja lengkung rotasi jarumnya. Kalau kita pakai siku, ya, kita overpowering manuver kita, ya, selalu ada risiko trauma berlebih pada jaringannya, satu, ya, atau yang kedua, ya, patah jarumnya, ya, gitu. Jadi kita pakai manuvernya di rotasi di pergelangan tangan. Dan sekali lagi, ya, sama seperti tadi mata pisau, jangan pegang jarum dengan tangan, ya. Nah, benang bedah klasifikasi macam-macam, ya. Ada secara materi, ya, organik, misalkan sutra, ya, silk, catgut, ya, atau sintetik, ya, dari polimer ya yang diolah untuk menjadi sebuah filamen benang, ya. Strukturnya ada yang monofilamen, ya, hanya satu filamennya, ada yang multifilamen, yang dikepang-kepang, dianyam-anyam, ya, jadi lebih tebal, ada. Kemudian dari penyerapannya dibagi, ada yang diserap jaringan, ya, absorbable, dan ada yang tidak diserap alias harus dicabut, ya, non absorbable. Kemudian ada lagi yang reaksi jaringan, ya, minimal, maksimal, ya, macam-macam, ya. Yang Anda bisa perdalam sendiri. Nah, yang penting adalah kalau kita lihat kemasan,
sebuah kemasan benang bedah yang standar, ya, itu pasti mencakup informasi-informasi ini, ya, ukuran benang, ya, kemudian jenis dan struktur benang, profil jarumnya, ya, apakah tapered, ya, apakah cutting, reverse cutting, ya. Kalau segitiga artinya cutting, kalau bulat itu artinya tapered, ya, di gambarnya. Kemudian ada arah buka kemasannya, ya, sama kayak kita mau buka snack, ya, pasti ada tuh, ya, sebuah takik supaya lepasnya di situ, dan di dekat situ biasanya berdekatan dengan pangkal jarumnya di situ, ya. Kemudian ada expiry date, ya, kapan kedaluarsanya, ya, metode sterilisasinya, apakah dengan sinar gamma dan seterusnya, ya, panjang benangnya, ya, dan produsennya, ya. Jadi supaya familiar dan Anda bisa cepat tahu, ya, kalau ketemu benang yang prefabricated seperti ini, ya, Anda mau mencarinya, informasinya bagaimana, ya. Nah, ini adalah handling benang yang baik, ya. Benang dipegang dengan tangan non-aktif, ya. Tangan aktif dan needle holder memegang sepertiga proksimal dari jarumnya. Jangan sampai Anda menjepit benang dengan needle holder. Kenapa? Karena nanti akan ada terurai itu filamen-filamennya. Kekuatan benangnya kan tentu akan berkurang. Ya. Nah, ini tadi udah dibahas, ya. Bagaimana cara kita menghandle scalpel, ya. Pada prakteknya ada beda gimana cara kita membuat sayatan, ya. Kalau sayatan elips kurang lebih sama seperti tadi, ya. Pen handling, ya. Kalau sayatan lurus, ya, seperti di gambar, ya. Telunjuk menekan bagian punggung dari bisturinya, ya. Kemudian dengan panduan juga dari telunjuknya, ya, kita bisa lebih enak membuat sebuah garis lurus. Jadi kalau sayatan lurus, cara manuvernya seperti itu, ya. Tapi kalau untuk sayatan elips itu seperti tadi kita bilang, ya, dengan pen handling. Kemudian akan banyak istilah lagi kita ketemu, ya. Ada insisi, eksisi, dan seterusnya, diseksi, ya, dan lain-lain, ya. Kebanyakan dari kita yang hidup sekarang itu tidak familiar dengan bahasa Latin, ya. Padahal kalau zaman dulu dokter dan lawyer itu paling megah, ya, karena profesi yang mengerti bahasa Latin, bahasa ibu dari pengetahuan di zaman Renaissance, ya. Sangat baik sebenarnya kalau kita mengerti bahasa Latin, karena kita bisa mengerti entitas definisi itu 60-70%, ya, lebih enak, ya. Ya, tapi itu intermezzo saja, ya. Sekarang kita akan ketemu banyak istilah, ya. Misalnya insisi, ya. Insisi itu berasal dari kata in, ya, endo artinya dalam, ke dalam, dan sisum artinya belah, ya. Sisum, labius kisis, ya, bibirnya belah, ya. Jadi insisi adalah membuat perlukaan atau irisan pada kulit atau jaringan lunak untuk akses masuk, ya, untuk akses masuk, ya. Nah, insisi, ya, tadi udah kita bahas, ada lurus, ada elips, ya. Kalau elips syaratnya agar bisa nanti mudah ditutupnya, itu panjangnya harus minimal 3 kali dari lebarnya, ya. Panjangnya minimal 3 kali lebarnya. Kalau kita harus melakukan sesuatu hal, misalkan harus mengambil tai lalat misalnya, ya, cukup besar, ya. Kadang kita harus mengorbankan jaringan sehat di sekitarnya supaya tercapai itu, ya, rumus 3:1-nya, ya. Kalau eksisi artinya ekso dan skisum, ya, membuat desain perlukaan atau desain irisan pada kulit untuk mengeluarkan sebuah lesi, ya. Ada juga nanti namanya eksisi luas, ya. Eksisi luas artinya tidak hanya lesinya, tapi juga menyertakan sebagian jaringan sehat di sekitarnya yang kita khawatir ini sebenarnya benar-benar sehat atau enggak, ya. Biasanya pada kasus-kasus keganasan, ya, keganasan. Kemudian ada lagi istilah diseksi, ya. Diseksi itu mengurai atau memilah-milah jaringan, ya.
Ada diseksi tajam ya, menggunakan ketajaman dari gunting jaringan yang kita pakai atau mata pisau. Ya. Keuntungannya cepat, ya. Kerugiannya risiko cedera mikrovaskular. Perdarahannya pasti lebih banyak dibandingkan diseksi tumpul. Kalau diseksi tumpul, biasanya kita pakai sisi luar, ya sisi tumpul dari gunting jaringan. Ya. Keuntungannya, ya kita sangat menghemat, ya mikrovaskularisasi, ya meminimalkan risiko cedera mikrovaskular, ya karena biasanya setelah tergang dia kan tidak putus, ya. Tapi kontranya adalah pasti butuh waktu lebih lama, lebih telaten, harus lebih tekun ya dibandingkan kalau kita secara tajam. Nah sekarang kita masuk mengenai simpul, ya simpul jahit pada prosedur. Nah ini satu slide yang menggambarkan prosedur penjahitan sederhana sebuah surgeon's knot ya dalam metode yang paling gampang diingat ya. Yang penting untuk diketahui pertama ya bahwa antara kepala yang ada jarumnya dengan ekor bagian akhir dari benangnya itu tidak boleh berada dalam sisi lateral dari insisi yang sama. Jadi dia harus berseberangan. Ya, prinsip pertamanya itu. Jadi sebuah jahitan yang baik, ya, itu pasti mengikuti manuver di mana harus ada kedua tangan yang bolak-balik saling menyeberangi. Kalau tangan aktif menyeberangi jarumnya, berarti tangan pasifnya ya harus memindahkan ujung benangnya ke arah kontralateral. Ya. Kemudian setelah buat simpul, ya kepala jarumnya pindah lagi menyeberangi, maka ekornya pun juga harus pindah menyeberang sisi yang berlawanan. Ya. Jadi itu prinsip menjahit surgeon's knot yang sangat baik. Seperti itu sesuai standar. Jadi pertama ya kita masukkan benang ya menyeberangi irisan atau luka ya. Begitu sudah timbul di seberang, kita tarik sampai kita sisakan ujung ekornya dari benangnya ya. Kemudian kita putar ya benang yang ada di sisi kepala atau jarumnya 2 kali ya. Kemudian kita arahkan needle holdernya ya menyeberang untuk menjemput si ekor ya. Kemudian ekornya kita tarik menyeberang ya. Pada saat ekor menyeberang, maka kepala atau jarumnya otomatis harus pindah ke kontralateral. Dia nggak boleh berada dalam satu sisi yang sama ya. Dan itu adalah simpul pertama dari surgeon's knot, terbentuknya seperti itu. Ya. Kalau itu dilakukan dengan baik, ya, itu simpul pasti fix dan kokoh. Ya. Setelah simpul pertama, ya, sekarang kan berarti ekornya ada di sisi seberangnya, ya, dan kepala kan sudah berada di sisi yang satunya lagi. Ya. Nah, setelah simpul pertama, ya, kita siapkan lagi kepala ya, jarumnya dengan benangnya ya kita dirikan, kita buat lagi lingkaran ya. 1 kali cukup clockwise, kadang ada yang 2 kali ya. Kemudian needle holdernya menjemput lagi ekornya untuk dibawa menyeberang arah lagi. Saat ekor menyeberang, maka kepala harus pindah lagi kontralateralnya ya. Dan itu jadi simpul kedua. Ya, Anda mau simpul 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya selama itu manuvernya benar, maka jahitan Anda cukup baik. Ya. Sekarang kita mau macam-macam jahitan ya, yang praktis yang sering dipakai. Ya. Ada jahitan interrupted, terputus-putus satu-satu. Ya. Ada jahitan continuous yang bersambung terus-menerus. Ada jahitan matras vertikal dan horizontal yang nanti akan kita bahas kepentingannya apa. Ya. Dan ada jahitan subkutikular ya yang nanti tentu juga ada kegunaannya seperti apa. Nah, jahitan interrupted sutures atau satu persatu adalah yang paling sering dipakai ya.
Ini ada beberapa formula yang praktis ya. Pertama adalah kita nilai seberapa dalam lukanya. Ya. Anggap aja lukanya X. Ya. Maka ya, kita tidak perlu terlalu rapat untuk memasukkan jarumnya. Ya. Sangat baik kalau jarumnya itu masuk berjarak sama dengan kedalaman lukanya. X juga dari tepinya. Misalnya, lukanya dalamnya 1 cm. Berarti masuknya jarum adalah 1 cm dari tepinya. Lukanya dalamnya 2 cm. Maka dengan kedalaman segitu, ya, jarak masuk 2 cm dari tepi sudah cukup baik. Ya, jadi patokan kedalamannya X, ya. Maka jarak dari masuknya jarum ya terhadap tepi itu juga jaraknya X. Ya. Kemudian kedua, ini menentukan juga seberapa rapat jahitan kita. Ya. Kalau Anda mengalami keterbatasan benang, keterbatasan waktu misalkan pasiennya harus cepat, pasiennya mabok, tidak kooperatif misalnya, ya Anda tidak punya keleluasaan untuk bikin terlalu banyak simpul, ya, maka jarak antar jahitan, ya, yang 2 kali kedalaman lukanya itu sudah cukup adekuat, sudah cukup kuat, ya, nggak perlu terlalu rapat dari itu, nggak apa-apa. Misalnya dalamnya luka 1 cm, jarak dari masuk jarum ke tepi 1 cm, maka jahitan berikutnya jaraknya 2 cm dari itu masih cukup baik. Ya, jadi itu formulasinya untuk interrupted sutures. Nah, tadi kita udah bahas mengenai beda antara insisi linier dan insisi elips, ya. Ini juga berlaku untuk cara penutupannya, ya. Kalau insisinya lurus, sayatannya lurus, maka selalu mulai membuat simpul jahit itu di tengah-tengah dari garis sayatannya, ya. Nomor 1 selalu di situ. Nomor 2-nya tentu di tengah-tengah antara simpul pertama dengan tepi yang satu. Yang ketiga tentu di tengah-tengah antara simpul pertama dengan tepi yang lain. Yang seterusnya adalah di tengah-tengah dari yang mana-mana. Jadi sistemnya kalau sayatan lurus selalu dimulai dari tengah. Selalu ambil yang tengah. Kalau sayatannya elips, ya, kalau kita ngambil dari tengah itu kadang tegang. Ya, kadang tegang. Supaya nggak tegang, kita harus rapat-rapatkan dulu yang tepi-tepinya supaya makin lama lebar yang di tengah kan makin berkurang. Ketegangannya juga makin berkurang. Maka kalau sayatan elips, jahitan itu harus dimulai dari tepi. Tepi yang sana dulu, kemudian pindah tepi yang sini, kemudian sebelahnya, kemudian sebelah dari tepi yang sana, dan seterusnya. Ya. Dan arah masuk jarum harus tegak lurus tepi luka supaya nanti hasil akhir garis jahitannya itu bagus 90 derajat. Ya. Kalau continuous suture ini sangat praktis. Ya. Sangat praktis. Ya, dalam arti keuntungannya adalah kalau untuk daerah-daerah yang kita sangat butuh untuk operasi atau menutupnya dengan cepat, ya biasanya kita pakai ini. Ya, kita tidak punya banyak waktu untuk membuat simpul satu persatu misalnya. Ya. Contohnya misalkan kita buat fiksasi skin graft misalnya, atau daerah yang perlu kedap, ya biasanya kita pakai continuous tapi interlocking. Jadi continuous tapi kemudian diselip-selipkan supaya kedap. Ya, misalnya kita jahit palatum ya misalnya, ya kita pakai continuous suture. Nah, sekarang ada yang dimaksud dengan eversi. Ya. Eversi artinya membuat tepi luka yang menjadi sedikit mencuat, ya, mencuat. Namanya eversi. Ya. Jadi seiring dengan perjalanan waktu dan pematangan penyembuhan luka, nanti fase remodeling atau refinement itu akan terjadi proses pemendekan serat kolagen, sehingga ada kontraksi dari tepi-tepi luka. Ya. Kalau lukanya mendatar, di awal udah datar,
Proses remodeling dan refinement itu nanti bisa menyebabkan parutnya menjadi hipotrofik, malah menjadi bentuk cekungan. Tapi kalau di awal kita bikin sedikit mengerucut, ya, eversi, maka proses remodeling dan refinement itu kan nanti akan menarik terus, sehingga nanti hasil akhirnya lukanya lebih mendatar. Ya, itu makanya kalau kita plastic surgeons biasanya kita lebih senang bikin luka itu eversi, ya, lebih kelihatan jelek di awal, ya, tapi nanti 2 bulan kemudian hasilnya lebih datar, ya, lebih flat. Nah, tadi adalah rumus dasar bagaimana cara kita menjahit interrupted, ya. Ada formula X dan X, ya. Kedalaman X, maka masukkan jaraknya X dari tepi, ya. Kalau untuk membuat eversi, ya, maka kita harus buat jarumnya menyelam lebih dalam daripada lebarnya, ya. Kalau membuat eversi dari sebuah luka dengan kedalamannya 1 cm, berarti masuknya benang itu harus di kisaran misalnya setengah senti sampai 6 mm dari tepinya, ya. Dengan begitu nanti saat disimpul, maka tepi lukanya akan sedikit mencucu, ya, akan mengerucut sedikit. Nah, kemudian kita masuk ke dalam jahitan matras, ya. Ada yang namanya jahitan matras vertikal, ya, disebut vertikal karena bentuk benang, ya, sekali lagi, bentuk akhir benang nantinya di permukaan kelihatannya tegak lurus terhadap garis luka, ya, namanya vertikal, ya, karena dianggap tepi lukanya horizontal, ya, benangnya kan berdiri dari vertikal, ya, makanya namanya vertikal matras sutures, ya, jahitan matras vertikal. Gunanya adalah, ya, membuat eversi pada luka yang jarak antar tepinya lebar, ya, yang berisiko tegang atau putus, ya. Jadi kalau dengan matras vertikal ini seolah-olah dalam satu simpul jahit itu ada 2 lapis tautan, yang bagian atas sama yang bawah, ya. Itu matras vertikal. Kalau matras horizontal, kegunaannya adalah membuat eversi pada luka yang tepi-tepinya tipis, yang kita takut iskemik, kita takut non vital, kita takut kompromis, ya. Nah, kita buat jahitan matras horizontal, ya. Yang kalau kita buat interrupted, kita takut terjerat malah jadi nekrosis, ya, dehisensi, ya, non vital, non viable jaringannya, jadi PR lagi, ya. Dengan kita pakai jahitan matras horizontal. Ada lagi namanya running subcuticular suture, ya. Ini jahitan yang biasanya kita pakai, ya, untuk mengejar hasil estetis yang baik, ya. Karena jahitannya kan di dalam, nggak kelihatan, ya. Dan ini keuntungan lainnya adalah mencegah invasi kuman komensal yang dari kulit, ya, masuk ke dalam. Kenapa? Karena kan nggak ada yang keluar, ya, semuanya cuma di dalam aja. Yang di luar itu cuma ujung-ujung sumbu lukanya saja, ya. Nah, penting dicermati, ya, mengenai keterampilan dasar ini, ya. Soal luka dijahit definitif hanya bila bersih dari cemaran dan jaringan mati, tidak ada perdarahan aktif lagi, organ-organ yang rusak dan perlu tindakan korektif sudah diperbaiki, ya. Jahitan definitif, ya. Tapi kalau misalkan masih ada PR, ya, mungkin jahitannya sifatnya tidak permanen atau situasional, ya. Fungsi jahitan pada luka bukanlah penutup luka, bukan. Penutup luka tetap epitelialisasi nantinya. Fungsi jahitan hanya sebagai anchor, sebagai jangkar, sebagai penaut, sebagai fiksasi 2 tepi luka, ya, yang sudah diaproksimasi, ya. Kemudian selalu perhitungkan, ya, kita harus meminimalkan dead space, ya, kumpulan remesan darah, hematom, ya, atau serum, ya, seroma, ya. Karena kalau itu terjadi, itu butuh proses untuk diserap, penyembuhan luka jadi lebih lama, ya. Karena itu selalu penting untuk, ya, selain kita melakukan pencucian luka yang baik, ya, yang bersih, ya, kalau bisa jahitan itu juga bisa layer by layer, ya. Jadi layer by layer itu maksudnya
Ada jahitan dalam, ada jahitan luar, ya. Nah, seringkali datang pada kita penderita luka yang sifatnya lebar lukanya, dalam, ya, yang kita takut risiko putus, ya, tegang, ya. Kalau tegang kita paksain nanti parutnya jelek, ya. Itu tadi sama, ya. Kalau bisa kita upayakan layer by layer, ya, jahitnya lapis demi lapis, ya, supaya jahitan permukaan kulitnya tidak tegang, supaya yang memegang itu jahitan yang dalam, memegang menaut lebih kencangnya, jahitan yang lebih superficial hanya berurusan dengan tension yang lebih ringan, ya. Segera setelah sel epitel nanti membentuk jembatan jaringan penutup luka, ya, kan, dan tercipta jalinan serat pengikat, ya, fibrosis sebagai penguatnya, maka dianggap fungsi jahitan sebagai anchor, sebagai jangkar itu sudah cukup, sudah selesai dan bisa dilepaskan. Itu biasanya kira-kira 1 minggu pasca prosedur penjahitan luka, itu kekuatan pengikatan antar tepi luka itu sudah 80% lebih. Pada titik itulah simpul jahitan yang tidak diserap bisa dan harus dilepaskan, ya. Bisa dan harus dilepaskan. Kenapa harus? Karena nanti takutnya kalau kita lebih lama lagi, nanti terbentuk needle track, ya, suture track, ada terowongan yang dari kulit masuk ke dalam, ya, yang mungkin tidak kasat mata, mungkin ukurannya mikro atau nano, tapi tetap itu bisa jadi port d'entry untuk invasi, ya. Oke, itu saja, ya, sesi kita untuk berbagi mengenai keterampilan dasar bedah, ya. Kalau Anda berminat, ya, untuk artikel aslinya, Anda bisa follow Instagram saya, bedah plastik, ya, dan DM saya alamat Anda untuk nanti saya kirimkan materi soft copy-nya, ya. Terima kasih atas atensi dan animonya, ya, semoga ini bermanfaat, ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.